Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurizkian Cita Putri dari kelas 11 PSPT SMK Negeri 48 Jakarta. Pertanyaan nomor 1. Ada istilah-istilah seperti krisis, resesi, dan depresi ekonomi. Jelaskan Indonesia berada di posisi apa dan kedepannya akan seperti apa. Jawaban saya adalah krisis ekonomi. Yang pertama itu mengutip CNN Indonesia adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis yang terjadi di sebuah negara. Lalu yang kedua ada resesi ekonomi yang terjadi ketika produk domestik bruto atau PDB atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Yang ketiga ada depresi ekonomi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi yang parah serta berkepanjangan. Jadi, Indonesia saat ini berada di ambang resesi. Menurut kumparan.com, meski Badan Pusat Statistik atau BPS baru merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 pada tanggal 5 Agustus 2020, berbagai pihak berpendapat Indonesia hampir dapat dipastikan terancam resesi. Imbasnya, kini banyak terjadi PHK sehingga meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Direktur Riset Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah, pemerintah hanya bisa menahan agar kontraksi ekonomi tidak semakin dalam. Hal itu dilakukan dengan memberikan stimulus bagi dunia usaha dan bansos bagi masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Soal nomor 2, usaha apa yang hancur dan usaha apa yang justru maju dalam masa pandemi ini? Yang pertama, usaha yang hancur dalam masa pandemi ini adalah penerbangan, ekspor barang tambang, penggalian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, dan energi. Yang kedua, ada usaha yang justru maju di masa pandemi ini, yaitu seperti makanan, kesehatan, retail, produk kesehatan pribadi, TIK, listrik, air bersih, gas, pertanian, perkebunan, peternakan, pengangkutan, kehutanan, dan perikanan. Soal nomor 3, jelaskan perkembangan COVID-19 beserta dampak ekonominya. Yang pertama ada Amerika Serikat. AS sejauh ini masih menjadi negara dengan kasus paling banyak di dunia. Dampaknya, angka pemutus hubungan kerja naik dengan signifikan hingga 1,42 juta orang dan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua ada China. Setelah mencabut lockdown di beberapa wilayah pada awal April 2020, dilaporkan bahwa pasien COVID-19 di Wuhan telah dipulangkan. Secara nasional, jumlah kasus baru yang dilaporkan tiap harinya menurun. Dampaknya, output pabrik turun 1,1% untuk bulan Maret karena China perlahan mulai memproduksi lagi. Penjualan retail anjlok 15,8% pada bulan Juli karena banyak pembeli yang tinggal di rumah. Pengangguran mencapai 5,9% pada bulan Maret. Dan Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi China akan terhindar dari resesi, tetapi hanya tumbuh 1,2% tahun ini. Yang ketiga ada Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mencatat total kesembuhan mencapai 105.168 kasus. Dampak ekonominya membuat konsumsi rumah tangga jatuh cukup dalam. Investasi melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha dan seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan ekspor ke Indonesia terhenti. Soal nomor 4, mengapa penanganan jumlah positif COVID-19 dan dampak ekonomi berbeda masing-masing negaranya? Jelaskan, pada jumlah kasus COVID-19 mengapa berbeda dengan masing-masing negara? Jadi, di Italia yang menjadi epicentrum wabah virus corona di Eropa, angka kematian di penghujung Maret mencapai 11%. Sementara itu di negara tetangganya, Jerman, angka kematian akibat virus yang sama hanya 1%. Di China, angkanya adalah 4%, sementara di Israel memiliki tingkat kematian terendah di seluruh dunia, yakni 0,35%. Alasan terpenting dari munculnya perbedaan ini adalah bagaimana cara kita menghitung, juga melakukan tes terhadap kasus COVID-19. Persentase fatalitas kasus menjelaskan berapa banyak orang yang secara pasti meninggal karena terinfeksi virus. Sementara presentasi fatalitas infeksi adalah seberapa banyak virus tersebut telah mengakibatkan orang meninggal. Sehingga, jika suatu negara hanya mengetes beberapa orang yang merasa cukup sakit sehingga mereka pergi ke rumah sakit dan tidak melakukan tes pada mereka yang hanya memiliki gejala ringan, bahkan yang asimptomatis, maka angka kematian mereka bisa tampak lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara di mana tes COVID-19 tersedia secara luas.
seperti Jerman dan Korea Selatan. Lalu yang penanganan COVID-19. Sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, Singapura, dan Iran tercatat memiliki kasus corona lebih dulu dari Indonesia. Namun sistem penanggulangan COVID di Korea Selatan dan Singapura dianggap mampu meredam penyebaran virus tersebut. Korea Selatan bahkan menjadi negara pelopor yang menerapkan sistem pemeriksaan corona via drive-thru demi mempermudah masyarakat guna memeriksakan diri. Ada yang menerapkan lockdown seperti China dan Malaysia. Negara lainnya ada yang menerapkan pembatasan sosial ketat seperti di Indonesia dengan PSBB-nya. Dan ada Swedia yang tidak terapkan lockdown sama sekali. Berbedanya penanganan COVID-19 di masing-masing negara ini adalah karena dilihat lagi dari budaya serta situasi dan kondisi di negara tersebut. Lalu yang selanjutnya ada dampak ekonomi. Di negara lain yang menetapkan kebijakan lockdown, ekonominya jatuh disebabkan para konsumen yang hanya membeli sesekali serta hanya beberapa kebutuhan pokok. Jika presiden mengeluarkan kebijakan lockdown, maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang akan terhenti secara besar-besaran. Sebagai gantinya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Soal yang terakhir atau yang kelima yaitu bidang usaha apa saja yang peluangnya sangat prospektif pada masa pandemi ini. Jawaban saya ada desain grafis, pengembangan perangkat lunak, menulis, pemasaran digital, instruktur online, dukungan pelanggan, toko dan kuliner online, dan jasa pengiriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.